Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat wa tarfa'ud darajat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum membahas beberapa hadis dan beberapa ayat, saya awali dulu dengan 2 atau 3 cerita. Tapi bukan dongeng ini ya, betul-betul terjadi gitu. Nanti kita kerucutkan, mudah-mudahan bisa nyambung dengan judul dan kesimpulan materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini, Al-Quran antara obat dan jimat. Ya. Karena memang dalam kenyataannya tidak jarang orang yang menjadikan Al-Quran sebagai jimat. Zaman dulu itu begitu populer, ada Quran begitu kecil dikalungkan, dibaca mual gitu ya, tujuannya apa gitu. Nah bahkan di dalam dunia sepak bola itu ada satu ayat di dalam Al-Quran yang dijadikan sebagai jampe penalti ya. Kalau mau menendang penalti itu jampenya itu dikutip, diambil dari Quran, yaitu kalimat tong diturutannya ya mah contoh unggul gitu ya. Kalimat yang diambil dari tengah-tengah Al-Quran ya. Jadi kalau Al-Quran cetakan dulu biasanya di Penogoro itu ada satu kata yang ditulis tebal dulu dengan tinta merah, itu kalimat wal yatalattof. Tete jampe penalti Pak baheula mah ngeresep mengbal mah gitu ya. Jadi Quran itu bisa sebagai hudan, petunjuk, bisa juga sebagai penjerumus ya. Cerita yang pertama, awal abad kedua ada seorang khalifah sangat adil, visioner, bahkan ilmu pengetahuan pada masa kekhalifahan beliau begitu maju. Beliau menjadikan Baghdad sebagai pusat pemerintahan. Sampai ada ungkapan ketika itu, ketika di Eropa masih gelap gulita, di Baghdad itu sudah terang benderang. Bahkan bangsawan-bangsawan Eropa menyekolahkan anaknya itu ke Baghdad. Khalifah tersebut bernama Harun al-Rasyid. Ya. Istrinya bernama, yang tahu siapa? Iya, Jubaidah namanya. Ya. Kalau Bapak Ibu umroh ya dari kalau City Tour Mekah itu dari Arafah, Muzdalifah menuju ke Mina, itu sebelah kanan ada semacam dinding kayak bendungan itu ya. Nah itu tempat menyalurkan air dari Thaif itu untuk mensuplai keperluan air jamaah haji dan penduduk Mekah. Itu yang punya idenya istri Harun al-Rasyid, sehingga populer dengan sebutan Ain Zubaidah. Harun al-Rasyid ini dalam ceritanya disebutkan memiliki 2 anak laki-laki. Tetapi pada suatu saat anaknya yang bungsu itu sakit keras. Setiap tabib
khususnya yang ada di Baghdad, didatangkan untuk mendiagnosa dan nanti untuk mengobati. Tapi ternyata tidak ada satupun tabib yang bisa mengetahui apa yang menjadi penyebab kenapa anak ini sakit. Kan sebelum mengobati itu kan dicari dulu begitu. Penyebabnya apa? Masihan lanong magampil nu sesah teh milari panyawatna heula. Sampai akhirnya datanglah seorang tabib. Akhirnya tabib ini menjadi populer. Orang Eropa menyebutnya Avicenna. Namanya Ibnu Sina. Walaupun banyak dikritisi karena Ibnu Sina ini memiliki akidah yang menyimpang. Nanti ada dokter muslim itu secara umum, ada Ibnu Sina, orang barat menyebutnya Avicenna, ada Ibnu Rusdi, orang Eropa menyebutnya Averroes. Yang memiliki akidah lurus ada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dengan kitabnya yang begitu populer At-Tibbun Nabawi. Ibnu Sina meminta kepada Khalifah, tolong datangkan kepadaku orang yang mengetahui nama-nama jalan yang ada di Baghdad. Akhirnya didatangkan. Lalu kata Ibnu Sina sambil memegang pergelangan tangan si anak itu yang lemas begitu ya. Tolong sebutkan nama-nama jalan yang ada di Baghdad. Sebutkan satu persatu. Ketika tiba pada penyebutan satu jalan, ternyata detak nadi anak itu mengencang. Akhirnya kata Ibnu Sina, stop di jalan itu. Nah sekarang tolong sebutkan nama-nama gadis yang ada di jalan itu. Sebutkan satu persatu. Ketika disebutkan nama satu gadis, sama, nadinya bertambah kencang. Akhirnya sudah mulai ada titik terang. Ibnu Sina bertanya kepada Khalifah, perempuan ini siapa? Perempuan ini akan dinikahkan kepada kakaknya. Tapi ternyata sebelumnya si perempuan ini sudah menjalin cinta kasih dengan si adiknya yang sakit ini. Kata Ibnu Sina, jangan ditikahkan dengan kakaknya, tikahkan dengan adiknya yang ini saja. Akhirnya rencana dirubah. Beberapa hari kemudian si adiknya yang sakit itu sehat sedia kala, Pak. Dugika dina bahasa Arab aya ungkapan mencit meri dina rakit boboko dieusi bakatul. Lain nyeri ku panyakit kabogoh direbut batur. Gitu tah. Nah, ya. Satu cerita. Nah, ini dongengan Macalenghar. Cerita kedua. Bapak Ibu pasti kenal almarhum Al Ustadz Dedi Rahman ya. Ya, Ustadz Dedi Rahman almarhum. Ayahnya seorang ulama besar. Namanya Kiai Haji Endang Abdurrahman, putra Cianjur. Beliau pernah mengajar di Tuan Al-Kateri, ya, yang jadi jalan itu sekarang. Ada seorang bapak-bapak, dia sudah ditinggal wafat oleh istrinya kurang lebih 3 tahun. Duda lah, ya, duka duren, duka durian Pak ya, pokoknya duda. Benten nyebutnya duren sareng durian. Tong disebutkan singkatan anak lah. Bilih nurutan, bilih nurutan odading.
si duda ini menderita penyakit eksim kering di kakinya. Datang ke dokter ini, datang ke dokter ini. Allah belum menjodohkan dengan kesembuhan. Dicoba dengan obat kampung, cenah baheula mamun eksim kudu kubeuleum kadal. Tidak sembuh juga. Akhirnya beliau datang ke ayahnya Al-Ustadz Dedi Rahman, Al-Ustadz Abdurrahman. Ustadz Abdurrahman Ustadz Tulen, bukan uskun ya, bukan Ustadz dukun, bukan. Tetapi tausiahnya, solusinya kadang-kadang mirip dukun. Nah, ini bukan dukun, rasional. Dulu ada orang Tasik, Bu. Kemudian ngumbara ke Bandung, tinggal di daerah Sukaleueur, profesinya, pekerjaannya jual beli emas. Jadi kalau ada anting yang cuma sebelah, ada cincin yang patah, dia terima. Mangkalnya di jalan Oto Iskandar Dinata, pakai etalase, Pak. Tapi tekaur maju, tekaur buluan. Nah, hari dagang dina etalase di si jalan mah tekengeng maju, nggak boleh. Ya, mun maju kata brak. Seperti tukang parkirnya punya, mau maju-maju. Datang begitu ya oknum aparat, Pak, ya surat-suratna mana? Ada teu aya, Bapak penadah. Akhirnya cocokan begitu. Teu buluan-buluan. Lalu beliau datang ke Al-Ustadz Abdurrahman, cerita. Kata Al-Ustadz Abdurrahman begini, singkat saja. Bayaran hutang. Bayaran hutang. Akhirnya tanpa banyak tanya, dia lunasi hutang-hutangnya, semua aset dia jual, lunasi. Bebas saja hutangnya itu. Tapi untuk modal juga tidak ada. Akhirnya dia pinjam ke salah satu toko yang punya orang Tionghoa, pinjam emas 1,5 kilo. 2 bulan setelah itu ternyata harga emas naik 2 kali lipat. Akhirnya hutang lunas dan beliau punya modal sendiri. Mencoba mengadu nasib ke Lembang, beliau nyewa satu ruangan begitu untuk dagang dan untuk tidur di sana. Dan terus meningkat. Akhirnya yang punyanya itu si emak yang peserwe atau eta kios teku ujang. Akhirnya kebeli. Karena melihat orangnya jujur, usahanya maju, yang ieu beuli we atuh imah emak teh kapeser sareng bumina, Pak. Nah, kalau Bapak Ibu ke Lembang ya, itu juragan emas terbesar di Lembang beliau. Namanya toko emas Berkah. Nah, kenapa begitu ya? Bayaran hutang. Hanya itu saja solusinya itu. Ternyata betul, Bu. Kalau Bapak Ibu dipinjemi uang oleh orang. Jadi ada orang pinjam uang ke Bapak dan Ibu. Ditelepon tengangkat gitunya, mayar henteu, motorna gaduh 3, ieu kumaha jelema teh. Kira-kira Bapak Ibu ngaduakeun saya, ngaduakeun awon? Eta hutang teh kitu. Jarang begitu orang yang berpiutang mendoakan baik kepada orang yang berhutang. Makanya solusi beliau bayaran hutang. Nah, kembali ke duren yang eksim itu. Ya. Ustad, abdi teh tos ya karena 2 tahun mah ieu eksim teh teu damang-damang sama. Nasihatnya singkat saja. Kata Al-Ustadz Abdurrahman, gerak kawin deui. Itu saja.
Ternyata si Duren ini setelah ditinggal wafat oleh istrinya, beliau sudah punya calon. Tapi ketika berdiskusi dengan anak-anaknya, anak-anaknya tidak setuju, bahkan berkata, "Bapak tekarunya ke almarhum, tekarunya Bapak kasih mamah." Tah gitu, Bu. Nikah lagi, sehat, Bu. Tekedahku belum kadal. Sehat. Obat nanti bilihan bapak-bapak nu eksim ayeuna nya. Oke. Yang ketiga. Ini menimpa ibu mertua saya. Ya. Bukan bermaksud menjelekkan, enggak. Ini untuk jadi pelajaran saja. Ibu saya menderita penyakit herpes. Usianya 77 waktu itu. Kemudian ketika anak saya yang kedua ikut psikotes. Kebetulan psikolognya Ibu Lia Dinia, sering juga ngisi di sini. Ibu Lia itu keponakan Al-Ustadz Dedi Rahman. Beliau alumni Unisba, seorang psikolog. Cukup kenal dekat dengan ibu mertua saya. Kemudian ketika ketemu langsung tanya, "Kumaha Pak Ustadz, Mah Eyang," nyebutnya Mah Eyang gitu ya. "Herpes, Bu." Kaget beliau itu. "Piraku cenah Mah Eyang herpes." Saya pikir tidak perlu piraku gitu ya. Siapapun ya bisa kena. Kenapa? Karena ibu mertua saya itu aktivis dakwah, suka memberikan tausiah walaupun untuk level tertentu. Seorang mah piraku aya mubaligot gitu ya, herpes gitu. Sudah sampaikan salam dari saya dan sampaikan juga jangan banyak pikiran. Ketemu waktu itu di rumah makan, di salah satu rumah makan di Bandung, "Mah aya salam ti Ibu Lia." Karena amanat gitu ya, saya sampaikan. Hati-hati Bapak dan Ibu kalau ada yang tolong titip salam ya, itu insya Allah itu amanat ya. Kalau kita tidak sanggup menyampaikannya, tolak. Mereka mana, Bu? Mereka Garut tad, atau nitip salam ke orang Garutnya, tolak ya, tolak. Capek. Wah, dipapai itu di perbatasan Ibun ya, dugi ka Pamengpeuk, wah, di ka perbatasan Tasik. Kudu dipapai. Tolak, jangan mau. Ya. Terus saya tanya, "Mah, ai mamah teh atuh ngemutan naon?" Cerita. Memikirkan anak. Mangalah Bapak Ibu yang sudah berkeluarga punya anak. Kadang-kadang penyakit teh bijilna ti anak. Kadang-kadang penyakit teh bijilna ti salaki. Ya, Bu ya. Kadang-kadang ti istrinya, Pak. Kadang-kadang ti minantu, kadang-kadang ti mitoha, kadang-kadang ti tetangga. Ti panyakiteun teh. Karena memikirkan anak, ternyata ini benang merahnya. Terus saya tanya ke dokter kulit, "Dok, apa ada kaitan antara penyakit kulit dengan faktor kejiwaan?" Beliau menyatakan sangat erat. Jadi kalau ada anak muda jerawatan gitu ya, itu bisa karena faktor hormonal, karena bisa suka begadang malam, bisa juga karena faktor kejiwaan. Bahkan nanti mencret pun, mencret wae ya, itu bisa karena salah makan, seblak level 7, mencret Pak. Ya, bisa karena masuk angin, bisa karena ini pikiran. Jadi kalau istri Bapak mencret, itu bisa 3 penyebabnya. Ya. Bisa pikiran, Pak. Nah, hadirin ikhwatul iman, oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi dari 3 contoh itu, ini kaitan dengan hadis yang pertama. Sabda Nabi, "Ala wa inna fil jasadi
mudghatan. Ingatlah bahwa pada jasad manusia itu ada segumpal darah. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Apabila segumpal darah itu baik, baik semuanya. Seluruh tubuhnya akan baik. Wa idza fasadat, apabila segumpal darah itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh jasadnya akan rusak. Ala wahiyya al-qalbu. Ingatlah segumpal darah itu al-qalbu. Kalau qalbu itu biasanya pemanfaatannya, pemaknaannya itu lebih ke dalam artian nurani, hati. Seringkali juga diartikan pikiran. Tapi kalau kita lihat awalnya Nabi menyebut benda. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ingatlah bahwa pada jasad manusia ada segumpal darah. Tapi di akhirnya Nabi bukan menyebut bendanya, tapi isinya. Dan ini tidak ada kekeliruan. Dua-duanya sangat tepat. Karena memang manusia sangat tergantung kepada pikiran dan tergantung kepada livernya, Pak. Kalau livernya sudah kena hepatitis A, B, atau C, maka seluruh jasadnya akan terdampak. Demikian pula kalau pikiran sudah terkena, seluruhnya akan terkena. Karena menurut para ahli, ternyata sumber penyakit itu, kalau tidak dari pikiran, dari al-qalbu, itu dari al-ma'idah, dari perut, dari makanan. Walaupun yang paling banyak menyumbang penyakit itu dari pikiran. Makanan itu cuma 5% saja. Contoh sederhana ya. Punten, dupi anu gelo barang daharna naon? Ya. Mengais-ngais dari sampah. Makanan yang sudah basi, minuman yang sudah basi, dia makan, dia minum. Mencret ente, kenapa? Karena pikirannya plong. Ya. Jadi lamun aya jalma nu ngaku-ngaku gelo, kasih saja makanan basi, Pak. Mun mencret berarti gegeloan tah. Nah, jadi poin pertama sudah kita dapat. Jadi jalmi mah kumaha hate, ya. Pikiran ini yang menentukan. Kalau pikirannya tenang, nanti dari pikiran tenang. Kalau pikiran tenang, itu mudah tidur. Ya, mudah tidur. Kalau pikiran tenang itu mudah tidur. Makanya ketenangan itu di mana adanya? Di pengajian. Leras Bu? Lerasnya? Matak tali berawai. Di pangaosan matali berawai. Kenapa? Karena di pengajian ada ketenangan. Ya. Kalau tubuh kita cukup istirahat, nanti makan enak begitu kan? Tapi kalau orang stres, itu susah tidur. Ya. Coba saja, Bapak Ibu lihat pejabat, kalau mau tidur, minum pil tidur. Jadi, jangan dikira pejabat itu senang dan tenang, enggak. Saur orang Sunda mah hirup mah pasangka-sangka. Saur orang rawasnya jantan pejabat. Susah tidur mereka itu. Kalau kita kan mudah. Ingin tidur baca Quran. Ya. Kakaran ningali jilid na oke. Ya. Gitu. Datang ke pengajian, mudah tidur, Pak. Tapi bagaimana agar hati kita tenang? Tenang bukan dalam artian tidak ada masalah yang datang. Maka Al-Quran sudah menerangkan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan dzikrullah maka hati akan tenang, akan tentram. Nah, tetapi perlu pendalaman apa makna dzikrullah itu.
Ada ilustrasi begini. Ya, ini bukan orisinal saya yang bikin, bukan. Saya dengar cerita ini dari almarhum Al-Ustad Maksum Nawawi dari Majalengka. Beliau cerita begini. Di Majalengka teh aya hiji duka kelurahan, duka naon lah, atau kampung gitu ya. Kampung Maja. Ya. Orang-orang di sana itu populer dengan keahliannya tukang gali. Ya, tukang gali. Populer lah kalau tukang gali yang suka ada di Bandung tuh di Maja nama sana. Jadi ada daerah-daerah yang menghasilkan istilahnya keahlian tertentu. Kalau disebut Kampung Maja, wah tukang gali. Garut, Banyuresmi, tukang cukur. Ya. Tasik, Kiridit. Panjalu, rongsok, Pak. Ya, juragan rongsok itu Panjalu. Nah, makanya orang-orang Kampung Maja mah, Pak, waktu Piala Dunia itu mendukung kesebelasan Portugal. Cek maranehanan lantaran Portugal teh singkatan Persatuan Tukang Gali. Nah, jadi ada dua orang dari Kampung Maja ini, dua-duanya sudah beristri, beranak. Yang satu senior, yang satu masih muda, datang ke Bandung mengadu nasib dan alhamdulillah mereka dapat pekerjaan dari suatu proyek. Senin, Selasa sampai Sabtu gajian. Minggu sehari libur. Nah, yang masih muda ini, kalau hari Sabtu sore menerima honor itu, menerima gaji itu, nonton ke bioskop. Wisata kuliner gitu ya di Bandung. Di Bandung, Pamalatak, wisata kuliner itu. Tapi kalau yang seniornya ini, diatur. Dapat honor setelah seminggu kerja itu diatur. Mana untuk keluarga di kampung, mana untuk biaya hidup dia selama seminggu ke depan. Tapi kalau yang junior ini, dia betul-betul memanjakan dirinya sendiri. Lalu yang lebih tua itu menasehati kepada juniornya. Kata yang lebih tua itu begini. Yi, pemi bahasa orang banyak. Cing atuh lamun gajihan tong poya-poya wae, cing inget pan ayi teh gaduh istri jeung murang kalih. Ya, tuh redasinya. Cing inget pan ayi teh gaduh istri jeung budak. Si junior tanpa berpikir panjang langsung menjawab, nah Kang da abdi ge inget pamajikan ngaranna si anu, budak dua ngaranna si anu. Malahan mah foto pamajikan jeung budak teh selalu nempel di dompet. Anggur ge akang atuh mun gajihan teh nikmati entong urang nu capekna gitu, batur nu geunahna. Nah, si senior bilang, akang mah lain teu hayang dahar ngeunahi, ngan akang mah inget ka anak jeung pamajikan. Dua-duanya mengaku ingat, Pak. Tapi hakikatnya yang ingat itu yang mana? Tidak pernah menyebut nama istri dan anak. Fotonya pun tidak ada di dompetnya. Tapi ketika dia menerima gaji itu, langsung disisihkan dan dikirim. Begitulah ilustrasi dzikrullah. Koruptor dipanggil ke KPK, nyepengantas beh gitu, bari kieu we gitu nungguan deh. Itu dzikrullah bukan? Itu pembohong gitu, Pak. Pembohong. Nyebut Allah unggal poe 1000 kali, tapi uang rakyat ditilep, disikat. Itu kan pendusta, kadzab. Nah, jadi poin kedua, bagaimana agar hati kita tentram, tenang, dzikrullah. Bagaimana cara dzikrullah itu? Mengingat Allah bukan dalam artian menyebut semata. Membaca ayat-ayatnya, memahami
meyakini, terapkan dalam kehidupan, jadikan sebagai keyakinan. Ada beberapa amalan. Amalan bukan mistik gitu ya. Amalan bukan mistik. Yang pertama, beriman kepada qada dan qadar. Di dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, ketika usia janin menginjak usia 120 hari, atau 40 hari ketiga, atau 4 bulan orang awam bilang, Allah menetapkan beberapa perkara. Di antaranya Allah menetapkan rizkinya, Allah menetapkan umurnya, selain Allah meniupkan ruhnya. Artinya bahwa rizki kita, umur kita, sudah ada catatannya, sudah ada ukurannya, sudah ada patokannya. Ketika masih berada kita ini di dalam rahim ibu kita, ketika kita baru berusia 120 hari. Kemudian dalam Al-A'raf 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ajalun. Dan setiap manusia memiliki ajal, memiliki limit waktu, kapan dia meninggal. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah tiba ajalnya, sudah jatuh temponya, tidak bisa dinego, tidak bisa dimajukan, dimundurkan, walaupun hanya sesaat, nggak bisa. Pasian omer itu biasa. Oleh karenanya, dari dua keterangan ini, kesimpulannya, tidak ada orang yang meninggal dunia, melainkan pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak boleh ada ungkapan, can waktuna merenannya. Nah, suka ada begitu ya, meninggal dunia, sehat, ngobrol, tiba-tiba ada berita meninggal. Can waktuna. Nah, tidak ada ungkapan begitu. Setiap orang akan wafat pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, dalam beberapa kasus, untuk kasus sekarang, satu contoh kasus dulu ya. Bapak Ibu sering mendengar seorang panglima perang namanya Khalid bin Walid. Sejak masuk Islam, tahun ke-6 Hijriah, sampai wafat tahun 22 Hijriah di masa Umar, setiap hari beliau habiskan di medan perang. Bahkan Khalid sendiri mengatakan, tidak ada sejengkal pun dari bagian tubuhku yang tidak ada bekas luka tusukan benda tajam. Penuh dengan luka, Pak. Dan ketika dimandikan jenazahnya, itu ada kurang lebih 100 bekas luka tusukan. Di mana Khalid meninggal dunia bukan di medan perang, tapi di atas pembaringannya. Setiap hari aku berperang, tetapi aku mati seperti seekor unta yang mati di kandangnya. Ini artinya bahwa kematian itu Allah yang menentukan kapan, di mana, dengan cara apa. Kita berpikir kalau berperang mati, apalagi perang sistem perang manual pada saat itu. Bahkan zaman sekarang pun kalau Bapak Ibu lihat, taruhlah ketika terjadi perang Irak sama koalisi gitu ya, yang dipimpin oleh Amerika. Irak kalah, hancur. Dan setelah Irak kalah, ternyata Amerika memberikan kekuasaan kepada Iran. Jadi kalau di permukaan Iran dengan Amerika seperti bergelut tuh, itu bohong, Pak. Ternyata paling banyak yang menjadi korban perang Irak sama sekutu itu bukan pasukan petempur, tetapi orang sipil, Pak, yang tidak ikut berperang. Kekinian ya, 2 minggu yang lalu itu ada di stasiun televisi, benarnya ada dokter yang meninggal dunia positif, walaupun ujungnya yang kurang enak. Kenapa? Karena masyarakat sudah mulai melandai, masyarakat yang salah. Saya sebagai orang awam berpikiran, kan dokter itu mengerti protokol, pasti taat protokol, praktek pakai APD, positif. Sesepuh PKS, Pak Kiai Hilmi Aminuddin, tidak pernah kemana-mana, Pak. Wafat positif. Bahkan di Jakarta itu ada bos tekstil, kalau di kantor itu
Tesirikna 10 menit sekali pakai hand sanitizer itu. Sesalaman pakai, 10 menit pakai. Positif dan meninggal dunia. Kantos teh menakan nugelo positif. Asa can aya nyeduh kalamun di swab mah gitu nya nugelo teh. Tah nugelo mah kalem ya, Pak. Tidak pernah pakai hand sanitizer. Teu pakai masker. Ya. Nyapan sana manehna mah selalu menjaga eta physical distancing. Mengenai nu deukeut cenah kana eta mah. Nah, artinya ini sebagai penjelas gambaran dari Allah Ta'ala. Nah, kita tidak maksud merendahkan yang wafat itu, bukan begitu. Artinya Allah memberitahukan untuk menguatkan bahwa kematian itu Allah yang menentukan. Bukan ujung pedang musuh. Bukan penyakit A, B, atau C. Nah, ketika kita mengingat hadis dan ayat ini, kita akan tenang. Kita akan tentram. Kenapa? Karena yang paling berbahaya itu sebenarnya bukan virusnya. Stres, Nak. Stres, Pak, orang itu. Bukan berarti kita tidak boleh mengikuti perkembangan. Mung tong seueuting nonton TV ayeuna mah. Stres, Pak, bikin stres. Hanas ka masjid henteu tapi ai maot mah anger wae pan rugi. Dua, Pak. Artinya yang poin pertama itu ya. Bukan hanya sebentar dibaca. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bukan hanya dibaca. Baca, pahami, terapkan, jadikan sebagai akidah. Insya Allah akan tenang, tentram. Yang kedua, tunaikan sholat. Ya, seperti yang sudah kita sering dengar bahwa sholat diawali dengan berwudu. Nah, sekarang ada postingan ternyata posisi sujud itu sangat bagus gitu ya. Jadi gerakan-gerakan sholat itu banyak hikmah yang terkandung. Dulu ada seorang perempuan muda, hamil, udah punya suami ya, hamil masuk bulan ke-8, datang ke Al-Ustad almarhum Ikin Sodikin. Ustad pidu anak we senanya ya pun bojo teh tos 8 sesi, mudah-mudahan engke dina proses persalina dina kelancaran. Ya amin. Tapi iman nasihati anaknya, kata beliau. Usahakeun salat tahajud tiap wengi sok ngadua dina sujud, cing lami ngadua dina sujud. Dilaksanakan, Pak, tiap malam tahajud, sujud, berdoa kepada Allah memohon kelancaran dalam proses persalinan. Alhamdulillah lancar. Nah, kenapa begitu? Mungkin ibu-ibu lah paling tahu ya. Kalau hamil tua mah kedah sering ngepel, melantai gitu nyebutnya. Nah, kenapa? Karena posisi itu bagus. Sujud mah lebih bagus. Aya ibadahna, aya ngaduana, dan itu sudah mewakili posisi ngepel gitu. Ya. Jadi pada gerakan-gerakan sholat itu banyak manfaat yang terkandung. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ketika seseorang sholat, itu akan muncul ketenangan. Siti Aisyah menyatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kalau beliau sedang sholat, tenang. Urang mah tenang teh upami atos sholat. Ya. Bentena sakedik lah, Nabi menuju sholat tenang teh, urang mah muntos sholat tenang. Tenang, geus sholat mah tuh gitu. Ya lumayan lah gitu. Nah, kenapa? Begini Bapak dan Ibu ya. Saya sampaikan lagi cerita dari Ibu Lia tadi. Masih kaitan ini, keluarga lah, kaitan keluarga. Ibu Lia ini sejak SD itu tidur itu di rumah kakek.
Cukup dekat, mengenal dekat begitu. Pamannya Ustaz Dedi Rahman bagaimana puntennya perilakunya dulu ketika muda, siapa teman-temannya gitu ya. Tahulah Dedi Stansah begitu, kemudian siapa? Yang punten yang dulu pernah pas lulus SMA teh nadarna saya malah mun lulus rek naik motor taranjang di Bandung, siapa tuh? Gitarolis. Iya, gitarolis itu teman-temannya gitu. Ada suami istri datang, sama konsul gitu ya. Tapi tadi konsulnya ilmiah, bukan mistik. Suaminya cerita, tapi ari istri nama Tengar Kalongen. Nah, Tengar Kalongen tehnya. Jadi bengong aja gitu, wajahnya bengong. Jadi memandang ke satu titik, tapi pikirannya sebenarnya nggak ke sana. Sampai Ibu Lia SD waktu itu tanya, "Bah, aya eta si ibu kunaon sana?" Kata Al-Ustaz Abdurrahman menjawab pertanyaan itu kepada cucunya yang masih usia SD seperti kepada seorang psikolog saja. Beliau menjawab begini, "Jadi jelema mah kudu boga batur." Begitu saja jawabnya. Kata Ibu Lia, saya baru memahami kata-kata kakek saya itu setelah saya jadi seorang psikolog. Betul Pak, kita mesti punya teman yang bisa curhat, bisa berbagi. Karena ketika kita punya masalah, ya, dihadapi oleh sendiri berat. Tapi ketika kita berbagi dengan teman kita yang bisa dipercaya, itu bebannya akan berkurang. Karena serasa ada juga yang ikut memikirkan beban kita. Walaupun cantang tuh oge. Ya. Ada seorang yang disebut stres, yang bisa juga disebut gelo mantel lah, stres saja. Nggak tahu lah masalahnya apa. Lalu atas anjuran teman-temannya, istrinya juga mendukung, cok atuh datang saja ke psikolog. Datanglah orang ini ke psikolog. Psikolog hanya menjadi sebagai pendengar setia saja. Silakan Bapak cerita, Pak. Cerita saja. Apa yang menjadi unek-unek Bapak keluarkan. Cerita yang ngacapruk kata si Bapak. Hampir kurang lebih 2 jam. Kemudian psikolog bilang, sudah Pak, Bapak berhenti dulu, sekarang silakan pulang, administrasi silakan di depan. Tapi minggu depan, hari yang sama, jam yang sama, silakan Bapak datang lagi. Pertemuan kedua sama juga. Psikolog hanya menyuruh sok Bapak caritakeun we, unek-unek Bapak naon. Sama juga dengan pertemuan pertama kurang lebih 2 jam. Kemudian disuruh pulang, dijanjikan pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga, si Bapak eta ngocoblaknya hanya 1 jam sekarang. Kemudian psikolog tanya, sekarang bagaimana Pak? Alhamdulillah tos plong Bu ayeuna mah. Nya atuh syukur aya gitu mah. Silakan Bapak pulang, administrasi selesai di depan, tapi lain kali kalau Bapak punya masalah jangan datang ke saya. Datang ke saya itu kahiji mayar, kadua jauh, katilu saya belum tentu bisa memegang rahasia Bapak. Tapi kalau Bapak punya masalah, silakan bangun di sepertiga akhir malam. Silakan mengadu kepada Allah, karena Allah itu maha dekat, tidak pernah meminta bayaran, dan Allah pasti akan memegang rahasia Bapak. Artinya, kita perlu sholat. Sholat itu adalah ajang kita curhat. Ka psikolog mah teu bisa mayar, ya. Ka sobat sieun di war-war, kepada siapa kita mesti mengadu? Oleh karenanya menurut survei, negara di Asia Tenggara yang paling maju Pak, itu Korea Selatan. Tidak ada barang Cina di Korea Selatan itu. Alat-alat elektronik mereka punya Samsung. Kendaraan mereka punya Hyundai Pak. Tong dibandingkan sareng Indonesia tong. Ya. Tingawitan panitik sampai mesin yang besar itu made in China. Orang Indonesia teu tiasa ngadamel panitik. Nah, tetapi ternyata
Di Korea Selatan itu tingkat bunuh diri juga tertinggi. Kenapa? Karena mereka ketika punya masalah mesti kemana mengadu. Mentok, Pak. Kita sebagai orang Islam ketika punya masalah, kita punya tempat dan waktu untuk mengadu. Tunaikan sholat. Yang ketiga, kita selalu berhusnudon kepada Allah. Di dalam bahasa kita sehari-hari ada ungkapan baik, buruk, alus, goreng. Ya. Ungkapan itu menurut persepsi manusia. Tetapi menurut Allah tidak ada yang jelek. Teu aya nu goreng. Apapun keputusan dan takdir Allah, itulah yang terbaik. Ya. Punten. Ari miskin sae atanapi awon. Ya. Sakit baik atau jelek? Saur manusia mah, Pak, menurut persepsi manusia, miskin itu jelek, sakit itu jelek. Yang baik mah sehat kaya. Menurut Allah tidak. Kenapa? Karena sebenarnya perkara-perkara yang ada di dunia ini pada hakikatnya tidak ada yang buruk, semua baik. Yang ada itu ada perkara yang sesuai dengan keinginan, disebut baik. Ada perkara yang tidak sesuai dengan keinginan kita, disebutnya buruk gitu. Apakah sakit itu baik? Menurut persepsi manusia buruk, karena keumuman manusia itu inginnya sehat, Pak. Padahal bukan buruk, tidak sesuai dengan keinginan. Dina hiji waktos mah teu damang teh janten sae. Untung gering jadi terjadi dipanggil ku KPK. Ya. Bahkan Hartati Murdaya, ya, anggota Walubi, agamanya bukan Islam tapi Buddha, dia korupsi. Ya, jadi jangan terlalu memojokkan Islam lah, tuh senang maling Islam, nah bukan. Kebetulan dia beragama Islam, karena yang Kristen juga ada, ya, yang Hindu juga ada. Cuma tentu bukan berarti Kristen menyuruh orang untuk mencuri, seperti Islam pun tidak pernah menyuruh orang untuk mencuri. Hartati Murdaya itu datang dipanggil ke KPK, pakai ini. Oleh karena kursi roda, Pak, ya, bawa surat keterangan sakit dari dokter. Ketika diperiksa oleh dokter KPK ternyata sehat. Jadi suatu saat itu sakit baik karena sesuai dengan keinginan. Bahkan ada orang yang ingin sakit. Nah, kemudian yang paling bawah, ya, apakah Al-Quran itu obat? Obat. Tetapi Al-Quran bukan obat fisik, tapi Al-Quran obat jiwa. Dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat 57 disebutkan, wasyifaun lima fis sudur. Dan Al-Quran itu obat bagi penyakit yang ada di dalam hati. Hati di sini kolbu. Quran bukan obat hepatitis, ya, bukan. Quran bukan obat hapur, ya. Quran bukan obat corona, bukan. Tetapi nanti ketika kita membaca Al-Quran, kemudian membaca ayat-ayat yang kaitan dengan qada dan qadar, maka akan menumbuhkan ketenangan. Dari ketenangan inilah nanti imunitas tubuh kita akan naik. Begitu korelasinya. Jadi bukan berarti baca ayat ini, corona tidak mau datang. Nah, bukan begitu. Nah, oleh karenanya maksud dari pembahasan ini, dalam kondisi seperti sekarang, hampir semua orang panik begitu. Bahkan semakin kaya orang itu semakin takut, Pak. Lihat pengacara yang Nugigi Brigo nih, Hotman Paris, ketika diwawancara oleh Agim, itu tingkat ketakutannya begitu tinggi. Tapi Nusangsara mah henteu, Pak, nekat.
Aing mah di imah pae keluar pae. Kenapa ada? Itu keluar atuh teh yang beas. Sehat kadang-kadang. Ya, artinya kita bahwa kematian kita sudah tercatat di Lauhul Mahfud, ya. Tetapi bukan dalam artian kita boleh seenaknya dalam hidup mengatur ketika kita menghadapi keadaan seperti sekarang ini. Kita yakin kematian Allah yang menentukan, tetapi kita berikhtiar untuk sehat pun hukumnya wajib. Sagitu para wargi sadaya nu tiasa kapiatur, mudah-mudahan aya manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.